Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Najiba dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Eh, Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Prophetic Leadership. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kepemimpinan Rasulullah. Nah, eh, yang pertama adalah kepemimpinan Rasulullah dalam kebutuhan primer keluarga seperti tempat tinggal atau nafkah. Nah, Rasulullah itu masalah tempat tinggal, Rasul selalu menempatkan istrinya itu di kamar masing-masing. Kemudian dari segi nafkah, Rasulullah itu sangat memperhatikan kebutuhan ekonomi keluarganya, juga beliau sangat dermawan. Nah, kemudian cara Rasulullah dalam memimpin istri-istrinya. Nah, Rasulullah itu selalu menjadwalkan kunjungan pada setiap istri. Jadi adil. Kemudian Rasulullah juga terbiasa mengungkapkan rasa cintanya sehingga istri mereka selalu merasa dicintai dan dihormati oleh Rasulullah. Selain itu juga Rasulullah tentunya memenuhi kebutuhan batin para istrinya. Selain tadi, Rasul tuh juga selalu memperhatikan kebahagiaan keluarganya, para istrinya, memperhatikan melihat kebutuhan rekreasi keluarganya. Jadi Rasulullah selalu mengizinkan para istrinya untuk menonton permainan yang sekiranya diperbolehkan, dan juga Rasulullah itu memperbolehkan para istrinya untuk berteman dengan perempuan lainnya dan juga melaksanakan olahraga. Kemudian Rasulullah itu dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, Rasulullah itu dalam menyelesaikan suatu persoalan biasanya beliau selalu tersenyum dan berkelakar. Nah, Rasulullah eh, menganggap bahwa setiap permasalahan itu tidak akan dapat diselesaikan dengan kekerasan. Jadi dengan tersenyum, harapannya bisa mencarikan suasana dan juga meredakan situasi yang tegang tersebut. Kemudian mendiamkan sementara. Nah, Rasulullah itu pernah meninggalkan Aisyah dan Zainab ketika bertengkar. Rasulullah tidak berusaha menyelesaikan masalah pada saat masalah itu sedang memuncaknya, nah, melainkan membiarkannya terlebih dahulu dan justru pergi dan Rasulullah melaksanakan sholat. Jadi biar situasinya tidak semakin tegang dan diselesaikan dengan kepala dingin, maka Rasulullah memilih untuk mendiamkan sementara. Kemudian ada kebijakan. Kemudian pembahasan kedua tentang karakteristik kepemimpinan dalam politik Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini tentang politik Islam. Nah, politik Islam itu apa sih? Politik Islam itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas politik yang dimana sebagian umat Islam itu menerapkan politik ini, yang mana dalam politik ini acuannya itu adalah nilai-nilai Islam sebagai landasan acuannya. Nah, politik Islam ini ada 3 macam. Pertama, ada siasah dusturiyah. Nah, siasah dusturiyah ini lebih membahas tentang masalah perundang-undangan suatu negara. Kemudian ada siasah dauliyah. Nah, siasah dauliyah ini lebih tentang hubungan internasional atau bagaimana hubungan antar bangsa. Kemudian siasah ma'aliyah, politik ini mengatur tentang bagaimana ekonomi Islam. Kemudian prinsip-prinsip politik Islam. Yang pertama adalah sistem musyawarah. Nah, sistem musyawarah ini wajib ada dalam prinsip politik Islam, karena dalam musyawarah ini bertujuan untuk supaya tidak terjadi suatu keputusan yang nantinya akan merugikan banyak orang atau masyarakat. Kemudian keadilan. Nah, prinsip keadilan dalam politik Islam ini tidak ada persamanya dengan keadilan dalam sistem manapun. Kemudian al-hurriyah atau kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, al-hurriyah ini lebih seperti kebebasan bagaimana kebebasan hati nurani kita.
kemudian al-musawah atau persamaan. Nah, al-musawah ini aspeknya luas, seperti persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Fase kepemimpinan Rasulullah itu ada pertama ada fase Mekah, yaitu saat Rasulullah hijrah ke Abbasiyah dan ke Taif, yang mana Rasulullah hijrah ke Abbasiyah itu pada tahun 615 Masehi dan kemudian hijrah ke Taif pada tahun 619 Masehi. Kemudian setelah fase Mekah ada fase Madinah. Fase Madinah ini di mana ini ya ada peristiwa penting terkait ikatan persaudaraan antara Muslim, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, dalam fase ini ikatan persaudaraan itu dimulai dengan pembaiatan di Aqabah. Ini bukan hanya ikatan sosialnya, tapi di sini ada dimensi politik juga yang mana nanti akan mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, saat di Madinah, Rasulullah juga melakukan pembangunan infrastruktur, yaitu pertama pembangunan Masjid Nabawi, pembangunan suk atau pasar, kemudian pembangunan sistem irigasi dan pembangunan benteng pertahanan. Nah, tentunya infrastruktur ini dibangun bukan hanya untuk kepentingan praktis, tapi juga untuk memperkuat struktur politik Rasulullah pada saat di Madinah. Nah, di Madinah juga terkenal dengan Konstitusi Madinah atau biasa disebut dengan Piagam Madinah, yang mana isinya adalah tentang persatuan umat, kebebasan beragama, kedaulatan hukum, dan juga kerjasama. Nah, persatuan umat sendiri yang mana persatuan umat dalam Konstitusi Madinah ini menetapkan bahwa semua suku dan agama, baik itu Muslim, Yahudi, Nasrani, itu akan hidup bersama dalam satu ummah. Kemudian yang kedua adalah kebebasan beragama. Nah, konstitusi ini menjamin bahwa setiap individu dapat memeluk keyakinan masing-masing, dan dalam konstitusi ini juga dapat semua anggota itu memperoleh perlindungan yang sama, baik itu dari dalam Madinah atau dari luar Madinah. Kemudian ada kedaulatan hukum, yang mana nantinya di dalam konstitusi Madinah ini menetapkan bahwa Islam ini akan menjadi landasan hukum di Madinah. Kemudian kerjasama. Nah, konstitusi ini mendorong kerjasama di antara semua anggota umat untuk kepentingan bersama. Kemudian pembahasan ketiga yaitu tentang karakteristik kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Nah, yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam, terus pemikiran ekonomi Islam, dan ciri-ciri ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana usaha manusia itu untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan, yang tentunya berdasarkan atau sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian kita masuk dalam perjalanan bisnis Nabi Muhammad. Nah, perjalanan pertama bisnis Nabi Muhammad itu saat Rasul itu berusia 12 tahun, kemudian hingga Rasul kembali ke Mekah atas perintah pamannya. Yang kedua, saat Rasul pergi berdagang ke Syam, itu pun atas tawaran Khadijah, yang akhirnya hingga akhirnya beliau menikah dengan Khadijah. Kemudian jenis bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terdahulu. Terus tradisi ekonomi pada masa Rasulullah itu ada pembangunan dalam Islam, kemudian perdagangan, pertanian, industri, terus peperangan dan invasi. Dalam pembangunan Islam, pembangunan ekonomi ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk memajukan ekonomi Islam. Kemudian perdagangan, yang kita tahu bahwa suku Quraisy ini adalah suku yang orangnya berisi saudagar yang kaya-kaya, terus memiliki barang dagangan yang lebih banyak daripada suku-suku Arab lainnya. Kemudian pertanian, dari sumber-sumber sejarah yang ada menunjukkan bahwa jumlah daerah pertanian
yang terkenal di Jazirah Arab. Selain di Yaman, juga ada di Taif, Yasrib, dan Asir. Itu merupakan daerah-daerah dengan lahan pertanian yang subur. Kemudian industri, terus peperangan dan invasi. Nah, peperangan dan invasi ini yaitu dengan membawa pedang dan mengumpulkan harta rampasan. Nah, ini adalah hal yang penting eh, untuk dilakukan ini, soalnya eh, sebagai aturan dan ketentuan distribusi warisan yang dulu dilaksanakan pada masa Arab